Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, pertama mari kita bersama untuk selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Termasuk pada hari ini kita berjumpa dengan selamat, itu juga bagian dari kenikmatan yang kita terima. Maka mari kita ikrarkan rasa syukur kita dengan membaca kalimat tahmid bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita rindukan syafaatul uzmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya izinkan kami untuk menyampaikan materi pertemuan seperti yang sudah-sudah. Kali ini kita akan membahas satu kata, yaitu devotion, atau dalam bahasa Indonesia ikhlas. Kata itu kami terima di sebuah nyanyian yang berbunyi demikian. Allah, my whispering love, my longingness, my staring hope deep from my heart. Allah, my sacrifice solely for you, to prove my love, desiring love. My devotion in my prayers, seeking for your total forgiveness, the greatness of their power and strength, building up my heart and soul. Di situ ada kata devotion, my devotion, keikhlasanku, in my prayers, di dalam doaku. Kata-kata itu diucapkan dalam bentuk nyanyian, syair. Ternyata itu bentuk pujian yang mengungkapkan keikhlasan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagaimana kalau yang namanya ikhlas di dalam Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Kul, katakanlah, ini sesungguhnya aku, abdun, kawula, manusia. Umirtu, diperintahkan, an a'budallaha, untuk beribadah kepada Allah, lahu, kepadanya, mukhlison, kemurnian,
ketaatan. Ad-dina, di dalam menjalankan agama. Itulah ikhlas menurut Al-Quran. Jadi kemurnian, ketaatan itulah yang disebut devotion atau ikhlas. Mengapa perlu kami sampaikan? Hanya kata ikhlas yang sering mudah diucapkan oleh semua orang. Tetapi ternyata mari kita lihat. Ada salah satu contoh teladan dari Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah dan sekaligus cucu sepupu Rasulullah. Saat itu perang Uhud sedang berkecamuk. Kaum muslimin terdesak, dan saat itu boleh dikatakan kaum muslimin kalah berperang dengan kafir Quraisy. Salah satu pelaku utama di samping Rasulullah yaitu Ali bin Abi Thalib, yang saat itu sedang berperang, sedang berjuang di jalan Allah, membela agama. Ketika itu sahabat Ali hampir kalah dan hampir terbunuh. Tetapi berkat pertolongan Allah yang luar biasa, maka akhirnya Ali dapat membalikkan keadaan. Dan saat itu sahabat Ali hampir membunuh kepada lawannya. Namun apa yang terjadi? Lawan yang sudah tidak berdaya dan lemah posisinya, dan Ali akan membunuhnya. Seketika itu musuh yang sudah dalam keadaan hampir meninggal karena kalah itu, banyak lukanya, masih sempat menghina dan meludahi Ali bin Abi Thalib. Sehingga Ali bin Abi Thalib marah luar biasa. Namun Ali bin Abi Thalib masih ingat, dia berjuang dalam hidup dan mati. Berperang itu kalau tidak membunuh pasti dibunuh. Posisi sahabat Ali sudah di atas angin, sudah hampir bisa membunuh ketika mengeluarkan pisaunya. Tetapi seketika itu lawan meludahi wajahnya dan Ali marah luar biasa. Namun seketika itu pula akhirnya sahabat Ali meninggalkan lawan yang sudah tak berdaya itu, bukan membunuhnya. Apa kira-kira saudaraku? Karena sahabat Ali ingat akan tuntunan Rasulullah bahwa yang namanya ikhlas itu hanya karena Allah, bukan karena marah, bukan karena yang lain, apalagi karena manusia. Maka Ali tidak membunuh, karena kalau sahabat Ali membunuh, maka pembunuhan itu bukan karena Allah, tapi karena kemarahan, karena diludahi dahinya itu. Ini satu kisah teladan yang luar biasa. Niat sangat teliti sekali. Sahabat Ali terkenal dengan ketelitiannya dalam hal niat, dalam beribadah. Apapun termasuk sholat. Kemudian apa yang perlu kita perhatikan? Dan apa bahayanya seseorang beramal, melakukan sesuatu kegiatan yang diperintahkan agama dengan niat kita berterima atau tidak,
bergantung pada niat kita dan ikhlas kita. Kalau kita niat dengan ikhlas karena lillahi ta'ala, karena Allah, seperti tadi sahabat Ali, barangkali kalau lawan tidak meludahi, mungkin musuh sudah dibunuh, karena memang Ali sedang berperang mempertahankan agama, berjuang fi sabilillah, di jalan Allah. Sampai seperti itu, antara hidup dan mati, sahabat Ali masih ingat akan ketulusan, kemurnian, ketaatan kepada Allah. Mukhlisan lahuddin. Itu. Kemudian apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Di dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim, ada beberapa kisah 3 golongan yang besok akan dihisap lebih dulu ketika kita berada di padang mahsyar. Yang pertama adalah golongan pejuang. Yang kedua adalah golongan terpelajar. Yang ketiga adalah golongan orang berharta. Mari kita ingat kembali. Besok ketika berada di padang mahsyar, di zaman pembalasan, di hari pembalasan, semua perbuatan akan dimintai pertanggungjawabannya. Yang pertama kali dihisap adalah 3 golongan tersebut. Yang pertama, golongan atau kaum pejuang yang berjuang di jalan Allah, berperang mempertahankan agama Islam. Tapi bagaimana niatnya? Berterima atau tidak di hadapan Allah? Karena niatnya ikhlas atau karena yang lain? Dikisahkan seperti itu, diriwayatkan begitu. Ilustrasinya seperti ini. Ketika para pejuang dihisap oleh Allah, apa yang engkau lakukan di dunia terhadap kenikmatan Allah? Aku berjuang di jalan Allah sehingga aku meninggal di dalam peperangan. Apa jawab Allah? Engkau dusta, karena engkau berjuang di jalan Allah bukan karena Allah, tetapi karena ingin dianggap sebagai pejuang, sebagai pahlawan, bukan karena Allah. Maka tempatmu di neraka. Apa tidak bahaya sekali seperti itu? Gara-gara niat yang tidak murni, yang tidak tulus karena Allah, yang sudah berjuang sampai meninggal, ternyata nanti akhirnya dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian golongan yang kedua, para kaum terpelajar, orang alim, orang pandai. Bagaimana? Pertanyaan Allah. Apa yang kamu kerjakan di dunia? Jawab kaum terpelajar. Aku gunakan seluruh kemampuanku untuk belajar dan mengajarkan kepada orang lain ilmu yang kami pelajari. Dan aku juga selalu membaca Al-Quran. Allah, bagaimana jawabannya? Kamu dusta. Karena kamu belajar dan mengajar itu, setelah membaca Al-Quran itu, bukan karena aku,
Karena pertama kamu ingin dianggap orang pandai, orang terpelajar, orang alim, dan membaca Al-Qur'annya kamu di dalam hatimu ingin dianggap sebagai qori, orang yang ahli dalam membaca Al-Qur'an, bukan karena Allah, maka kamu tempatnya juga neraka. Pernahkah kita berpikir seperti itu? Bahwa ternyata belum tentu. Karena yang namanya niat itu di dalam hati. Apa yang dikerjakan, yang tahu mutlak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana dengan golongan yang ketiga, kaum dermawan? Orang-orang yang kaya itu, ketika ditanya oleh Allah, hei kaum dermawan, apa yang kamu kerjakan dengan nikmat yang telah aku berikan? Aku telah engkau beri nikmat yang luar biasa banyaknya, maka aku gunakan hartaku untuk bersedekah atau bersedekah. Engkau dusta, karena sedekahmu itu, hartamu itu untuk bersedekah itu bukan karena aku, tapi karena kamu atau engkau ingin dianggap sebagai dermawan. Maka meskipun demikian, tempatmu ada di neraka. Saudaraku, jamaah Al-Fatih channel yang dirahmati oleh Allah, itulah gambaran-gambaran ketika kita mengamalkan sesuatu tidak dilandasi oleh niat yang tulus karena Allah, karena ikhlas, murni karena Allah, bukan karena apa-apa. Jadi kalau kita sholat ada orang lain, kita khusyuknya luar biasa, itu berarti kita belum murni niat kita, masih ada sifat riya, punya pamrih untuk dianggap sebagai orang yang rajin beribadah. Na'udzubillah. Mari kita ambil hikmahnya dari cerita yang sederhana tadi, yang pendek seperti itu, tapi penuh dengan hikmah, penuh dengan kebaikan yang bisa kita contoh. Ternyata orang yang berbuat baik belum tentu masuk surga, hanya gara-gara karena niat yang tidak ikhlas. Nah, maka kemurnian niat itu penting kita latihkan. Karena yang namanya riya itu selalu akan ditonjol-tonjolkan oleh syaitan kepada kita, supaya kita itu tersesat, berbuat baik tetapi nilainya 0. Itulah sedikit yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan membawa berkah bagi kita bersama. Namun barangkali ada kesalahan, kekhilafan, itu semata-mata karena kefakiran kami dalam hal ilmu. Maka mudah-mudahan Allah mengampuninya dan menunjukkan jalan yang baik, jalan yang lurus untuk pertemuan yang akan datang. Ada kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.